nama Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi dengan semangat, Shalom. Shalom. Berapa banyak Bapak Ibu bersyukur pagi hari ini kita boleh ada, lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Kita bersyukur, kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus sungguh bersuka cita. Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami ada di minggu terakhir di bulan ini, semua karena penyertaan Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih, dengan apa kami balas setiap kebaikan Tuhan. Kami mau beri pujian kami, penyembahan kami siang hari ini Tuhan, pagi hari ini Bapa. Sebab Tuhan Raja di atas segala Raja, Engkau baik, Engkau besar Tuhan. Terima kasih, layakan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan siang hari ini. Boleh sama-sama kita berkata, Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab kebaikan Tuhan selalu ada di setiap kita. Mari dengan iman menyanyikan pujian yang katakan, selalu kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkan. Sama-sama serukan, ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, sebab kasih setiamu Tuhan selalu ada bagi kami. Segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkan. Jemaat saja nyanyikan. Selalu ku sebab kebaikan-Mu Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Betapa sayang tak pernah Dia tinggalkan. Mari angkat tanganmu serukan, ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari dalam hadirat Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri.
Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan, boleh sama-sama kita berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang baik, selama-lamanya Dia baik. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, berubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Sekali lagi, tak tergantikan. Kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, berubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Sambil angkat tanganmu sama Tuhan, ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu, kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Kita punya Tuhan yang baik. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu percaya kita punya Tuhan yang baik? Sambil angkat tanganmu, kasih jempol sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Lagi. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikan-Mu. Sambil bertepuk tangan bagi Tuhan, nyatakan Dia baik oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir. Ku nyanyikan
Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita memberi, mari sekali lagi tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada, kami diberkati semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini ada kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami memberi dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami kepadamu. Sebab kami tahu setiap pemberian kami itu berkenan dan tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Sunday Update di minggu terakhir di tahun 2024. Dan inilah Sunday Update 29 Desember 2024. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025. Dan ibadah raya GBI FOCC minggu depan 5 Januari 2025 akan dilaksanakan 4 kali ibadah. Ibadah tutup tahun akan dilaksanakan hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 10 malam. Dalam ibadah tutup tahun akan disertai dengan perjamuan kudus, pengurapan minyak, dan pembagian ayat-ayat emas. Ibadah syukur memasuki tahun baru hanya dilaksanakan 1 kali ibadah pada tanggal 1 Januari 2025 pukul 10 pagi. Dan dalam ibadah tahun baru, jemaat akan membawa persembahan ucapan syukur awal tahun. Persembahan ucapan syukur ini dapat saudara masukkan dalam amplop yang sudah dibagikan dan akan dibawa pada ibadah syukur tahun baru. Semua persembahan saudara akan sepenuhnya digunakan untuk pekerjaan Tuhan di GBI FOCC Palu. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pengembangan gereja. Pelayan Tuhan dan jemaat GBI FOCC turut berduka cita atas berpulangnya almarhumah Ibu Pendeta Madia Ana Karwur ke rumah Bapa di sorga. Kiranya Tuhan Yesus sumber penghiburan memberikan kekuatan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Semoga tahun depan penuh dengan tawa, cinta, dan kedamaian. Sebab bersama Tuhan pasti diberkati dengan luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang 2024. Amin, saudara. Kalau kita ada semua karena Tuhan, amin. Coba lihat kiri kananmu dulu, bilang begini, engkau disertai Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Siapkan hatimu, kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia lebih lagi. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kau sertai setiap langkah hidup kami. Sama-sama nyanyikan. Walau namun kasih-Mu
tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sekali lagi. Walau dunia berubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Oh haleluya. Nyanyikan sekali lagi. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Amin, amin. Dan sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya rindu jemaat nyanyikan pujian ini. Walau kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin, saudara. Oh haleluya Yesus. Dia Bapa kita yang setia. Yes. Dalam setiap rencana, dan kami percaya Tuhan. Hidupku dalam tangan. Mari buka tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Amin. Sampai selamanya Kaulah
bersama. Sampai detik ini ku melihat Kau sertai kami Tuhan. Sempurna adanya. Yes. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Saya rindu jemaat nyanyikan sampai detik ini. Sampai detik ini. Ya Tuhan Yesus. Sampai selamanya. Kau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Pengharapan satu-satunya, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Kau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kau yang sudah sertai kami di sepanjang 2024 ini Tuhan. Kami percaya Kau tetap terus menyertai kami. Oh Tuhan. Terima kasih
kami tidak berjalan sendiri. Kami punya Yesus yang selalu menyertai kami. Kami punya Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau setia dalam setiap jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Hati kami tidak akan pernah ragu akan Engkau Tuhan. Sebab kami melihat pertolongan Tuhan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan untuk kami melalui setiap hari-hari dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Amin, amin. Meski langit tampak suram,
hari-hari ke depan mungkin kami tidak tahu akan seperti apa. Tapi seperti pujian ini berkata, Tuhan, kami percaya kami tidak pernah berjalan sendiri. Apapun yang terjadi di luar kami, tetapi Engkau ada di dalam kami. Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan dan membiarkan kami berjalan sendiri. Sebagaimana Tuhan sudah menuntun, sebagaimana Tuhan sudah memberkati. Sepanjang tahun 2024 Tuhan yang sama pula yang akan menuntun, memberkati, menyertai kami sepanjang tahun-tahun hari-hari kami ke depan. Siang hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu, bahkan kami rindu kebenaran firman-Mu yang menjadi pelita, menuntun kami, menguatkan kami. Bahkan kami juga rindu hidup kami ditegur, diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dengan segala kekurangan keterbatasannya, Tuhan tolong agar apa yang hamba sampaikan dapat kami semua mengerti, pahami, menyentuh hati kami dan mengubahkan hidup kami sebab firman Tuhan itu berkuasa. Sembunyikan hamba di belakang salib kemuliaan Tuhan sehingga yang nampak daripada Tuhan saja. Berfirmanlah bagi kami, kami siap mendengarnya, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berada di minggu terakhir di tahun 2024. Kita tidak terasa ya. Ada enggak saudara yang mungkin berpikir tahun ini kenapa kok sepertinya hari-harinya begitu cepat berlalu saudara. Kayak cepat sekali waktu ini berjalan. Tapi lewat semuanya kita bersyukur karena hari ini kita ada. Itu bukti Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, bulan ini kita masih pada sebuah tema besar sepanjang bulan Desember, yaitu Kristus Yesus Tuhan pusat penyembahan. Bahwa satu-satunya yang harus kita puji, sembah, tinggikan adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dan subtema di minggu terakhir ini adalah mata yang tertuju kepada Kristus. Kalau Kristus pusat penyembahan artinya spotlight, center di dalam gereja bahkan dalam kehidupan kita harusnya Kristus. Dan kalau Kristus yang menjadi spotlight, Kristus yang menjadi center, mata kita harus tertuju kepada Kristus. Saudara, mata itu organ yang penting. Orang bilang mata itu jendela jiwa. Lewat mata kita bisa melihat bentuk, bisa melihat rupa. Karena mata ini memantulkan cahaya. Karena ada cahaya diolah oleh mata kita sehingga saudara bisa lihat suami saudara yang ganteng, istri saudara yang cantik, anak-anak saudara yang cakep-cakep. Itu diolah lewat mata. Nah, persoalannya dalam kehidupan kita seringkali ada banyak hal-hal yang merusak mata dan pandangan kita. Ada orang yang mungkin kalau penyakit gulanya tinggi itu bisa pengaruh ke mata. Faktor usia matanya bisa mulai kabur. Atau mungkin penggunaan elektronik, mata jadi bisa plus, minus. Sehingga gambaran yang harusnya utuh, jelas, tidak terlihat. Nah, kita mau belajar begini, ini yang akan saya sharingkan pagi hari menjelang siang ini. Di dalam kehidupan kita ada hal-hal ternyata yang bisa mengganggu pandangan kita kepada Kristus. Yang membuat kita sulit melihat gambaran yang jelas terhadap Kristus. Sehingga kita tidak bisa memandang Kristus dengan cara pandang yang benar. Ini yang akan kita renungkan. Nats perenungan kita saya ambil di dalam Filipi pasal yang ketiga. Ayat 7 sampai ayat 18. Dan saya bacakan saudara dapat menyimaknya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berbahagia setiap kita bukan hanya sekedar membaca tetapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, dari perikop ini kita mau belajar ternyata dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, kita bisa melihat bahwa ada hal-hal apa saja yang bisa mengganggu cara pandang mata kita sehingga kita tidak dapat melihat gambaran Kristus, memandang Dia dengan jelas. Hal yang pertama adalah keterikatan akan dosa. Nah, saudara, dalam ayat yang ke-7 sampai 8 tadi Paulus bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan, kata Paulus, semuanya itu dan menganggapnya sampah. Apa yang Paulus lepaskan? Apa yang Paulus anggap sampah? Kehidupannya yang dulu sebelum di dalam Kristus. Hal-hal yang dia banggakan secara lahiriah. Hal-hal yang mengikat dia. Tetapi dia anggap sebagai sebuah sampah karena pengenalan yang benar akan Kristus. Saudara, dosa itu menghalangi pandangan kita di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang boleh naik ke gunung Tuhan, orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya, artinya orang yang hidupnya tidak terikat oleh yang namanya dosa. Saudara, kondisi keterikatan dengan dosa, ketika kita diikat dengan dosa, dosa itu tujuannya akan membawa kepada kebinasaan. Saya dan saudara yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita adalah umat tebusan Allah. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, tetapi bukan berarti kita tidak punya potensi berbuat dosa. Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dosa kita diampuni. Tapi pertanyaannya, bisakah kita kembali jatuh di dalam dosa? Sangat besar kemungkinannya. Tidak peduli siapapun kita, tua, muda, saudara, orang biasa, melayani di atas mimbar, kita punya potensi untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi yang membedakan, orang yang ada di dalam Kristus, dia memang bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi dia tidak akan pernah nyaman tinggal terikat dengan dosa. Nah, saudara, menjadi perenungan, saya secara pribadi, kita sudah melewati 25 Desember, sebelumnya ada banyak acara Natal. Dan mungkin sampai akhir tahun baru, Januari masih ada Natal. Kalau saudara lihat, kita merayakan Natal, kita ingin semuanya terlihat baik, teratur, bahkan indah. Bahkan penampilannya luar biasa, nyanyian koor, kemudian ada dance, ada penyanyi rohani mungkin yang diundang. Di dalam caption Instagram saya, saudara, Natal kemarin saya tulis begini, Natal bukanlah tontonan, tetapi Natal adalah tuntunan yang mengarahkan kita kepada pertobatan. Jangan sampai kita banyak merayakan Natal di dalam kehidupan kita, tetapi hanya sebuah tontonan yang membuat kita terkagum-kagum dengan perayaan yang begitu rupa. Tetapi peristiwa Natal kelahiran Kristus ke dalam dunia tidak menuntun kita kepada suatu pertobatan yang hakiki. Saudara, Tuhan panggil kita untuk jadi orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang bebas bersama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan tidak mengendaki kita berada dalam penjara kekangan dosa. Saudara, dosa itu mengekang dan pada akhirnya dia akan membinasakan kehidupan kita. Saudara, di Eropa zaman-zaman kerajaan dulu itu banyak terjadi drama-drama, saling kudeta antar keluarga, berebut tahta. Jadi ada sebuah buku artikel saya baca cerita tentang The Three Edwards, 3 Raja Edward, saudara, dari Belgia. Bagaimana mereka drama-drama terjadi dalam keluarganya. Ada seorang raja yang famnya Edward, saudara, tapi dia dikenal dengan Edward Crassus. Crassus itu artinya gemuk atau gode, saudara, badannya besar tinggi. Jadi dia Edward Crassus. Satu kali adiknya kudeta dia.
Setelah dia dikudeta, dia dipenjarakan. Biasa kalau orang dikudeta itu raja yang kalah itu keturunannya dibinasakan. Tapi karena dia sayang juga sama kakaknya, dia tidak habisi kakaknya, dia tidak bunuh. Tapi dia penjarakan di sebuah kastil. Nah di kastil ini disebut penjara untuk Edward Crassus. Tapi penjara ini tanpa pintu. Jendelanya ada pintu, maksudnya tanpa kurungan begitu. Dia tidak dikurung, memang ditaruh pintu, tapi pintunya itu ukuran normal. Mungkin kalau laki-laki, orang Indonesia dia normal 60-70. Kalau kayak saya 80 ini agak poco-poco saudara. Di atas 100, nah itu obesitas mungkin. Nah Edward Crassus ini di atas 100 saudara. Jadi ada pintu untuk orang normal, jendela untuk orang normal. Tetapi Edward Crassus ini tidak bisa keluar karena badannya begitu besar. Dan liciknya adiknya, tiap hari, pagi, siang, malam, dia kirim makanan yang enak-enak. Dia kirim makanan yang enak-enak saudara. Nah Edward Crassus ini punya pilihan, kalau dia diet, dia berubah, dia bisa keluar dari kastil yang memenjarakan dia. Tapi dia tidak bisa kendalikan hawa nafsunya. Jadi dia makan semakin banyak dan berat badannya semakin besar. Dan pada akhirnya dia tidak keluar. Memang diceritakan di buku itu dia keluar, pada akhirnya ada kelompok pemberontakan yang lain. Tapi pada akhirnya dia meninggal saudara, dia mati. Nah ini keadaan orang yang terikat dengan dosa. Dosa itu mengekang kita sehingga pada akhirnya dia menawarkan kenikmatan demi kenikmatan yang sifatnya sesaat. Pada akhirnya itu akan membinasakan kita saudara. Nah ini kondisi orang yang terkekang oleh dosa. Nah dosa itu bukan hanya pada akhirnya mematikan, tapi dia mencuri yang namanya damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan. Saudara, kedatangan Kristus itu membawa kabar sukacita, membawa kabar baik. Kenapa? Dunia yang gelap, terang Kristus telah hadir menerangi dunia yang gelap. Kemudian membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Inilah keadaan orang yang harusnya hidupnya telah ditebus oleh Kristus. Dia tidak ada lagi rasa guilty feeling akan dosa, tetapi dia ada damai sejahtera. Kalaupun dia jatuh dalam dosa, dia cepat akan bangkit kembali. Tetapi dosa itu yang mengikat, mencuri yang namanya damai sejahtera dan membuat pijakan bagi iblis untuk mengintimidasi di dalam kehidupan kita. Saudara, tadi saya cerita, saya remaja dulu saudara, namanya anak remaja, penuh banyak pengetahuan yang ingin kita ketahui. Zaman saya belum ada handphone, belum ada perangkat elektronik secara personal begitu. Dulu namanya media yaitu TV nasional. Untung-untung kalau kita punya komputer di rumah, laptop mana ada saudara. Tetapi di kalangan anak-anak remaja pada waktu itu ada istilah yang namanya film biru. Ada yang mungkin satu angkatan dengan saya tahu film biru? Penasaranlah saya. Apa yang dibilang film biru saudara? Akhirnya saya cari tahu saudara, dan disebutlah satu tempat di sana kalau mau beli. Kesanalah saya dan saya tanya abang-abangnya, bang ada jual film biru tidak? Kemudian anaknya tidak boleh, belum cukup umur nonton. Tapi namanya penjual akhirnya dia kasih juga saudara. Nah persoalannya kan mau putar di mana ini barang? Di rumah itu ada tante, ada keluarga mungkin yang dari Poso waktu itu saya ingat. Rumah itu tidak sepi, TV cuma satu, pemutarnya VCD, belum DVD waktu itu, cuma satu di ruang keluarga. Mau putar di mana kan tidak mungkin, harus tunggu sepi. Satu momen tiba saudara, sepi rumah. Tidak ada orang, cuma saya di dalam. Beranikan diri saya putar dengan jantung berdebar-debar saudara. Pintunya saya buka supaya tiba-tiba ada orang datang bisa sigap matikan kan. Dan ini rumah kita kecil saudara, rumah cuma tipe 40, 45 kali 50 begitu. Jadi ruang tamu langsung masuk ke ruang keluarga. Wah waktu saya putar saudara, belum sampai 1 menit baru muncul gambar pertamanya. Saya punya papa masuk saudara, naik motor. Saya sudah dengar motornya di halaman, paniklah saya. Dan ini barang ini kan VCD di zaman dulu kan tidak kayak handphone, orang langsung close ke layar utama kan. Dia mesti keluar pelan-pelan. Kan repot saudara. Saking paniknya saya langsung cabut coknya. Pak. Nah persoalannya apa? Itu barang masih tak tinggal di dalam kan. Jadi persoalan kalau sorenya saya punya papa itu setel lagu-lagu nostalgia. Mulai Bruri Marantika lah, Lionel Richie lah. Jadi saya panik. Gelisah tunggu sore. Bagaimana caranya ini barang ini supaya keluar. Nah orang masih lalu lalang kan di ruang tengah itu. Nah itu keadaan orang yang menyimpan dosa di dalam kehidupannya saudara. Tidak ada damai sejahtera, dikuasai rasa takut. Kemudian sukacita daripada Tuhan itu hilang dalam kehidupannya. Nah ini kondisi orang yang terikat oleh dosa. Nah saya tidak tahu penghujung tahun 2024 adakah mungkin kita terikat oleh dosa.
Tapi saya mau bilang begini saudara. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Kasih karunia yang sama pula yang akan memampukan saya dan saudara untuk melawan godaan dosa itu. Bahkan lepas dari godaan dosa itu. Saudara, kasih karunia yang sama yang menyelamatkan saya dan saudara. Kasih karunia yang sama pula yang memampukan kita untuk lepas dari dosa. Keadaan kita ketika kita terikat oleh dosa, kita sedang berada di dalam gelap. Seperti orang yang buta saudara. Orang buta itu tidak bisa melihat cahaya, cahaya tidak memantulkan di dalam matanya sehingga dia tidak bisa melihat gambaran yang jelas. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, dia adalah terang dunia. Dia menerangi kehidupan kita. Sehingga yang tadinya dikuasai oleh dosa, ada di dalam dosa, terang itu yang menyinari kita. Sehingga kita melihat terang kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan terang yang sama yang akan menuntun kita untuk keluar dari keterikatan dosa. Untuk bebas, lepas, bahkan melawan keterikatan dosa itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 bilang begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Dalam hatimu, dalam hidup kita, ada terang Kristus. Terang Kristus itulah yang menuntun kita untuk lepas dari keterikatan dosa. Kita sudah mau masuk tahun baru kurang lebih 48 jam sekian lah. Jangan sampai kita masuk tahun baru tetapi masih dengan kehidupan yang lama di tahun 2024. Baiklah kita masuk tahun yang baru dengan menanggalkan segala dosa, amin. Sebab Kristus Yesus sudah datang ke dunia. Dia sudah lahir di hati kita dan terangnya itulah yang menuntun kita untuk masuk ke dalam satu fase pengudusan hidup sampai kita serupa segambar dalam kemuliaannya. Amin saudara. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, apa yang membuat orang sulit memandang Kristus pada kemuliaannya. Yang kedua, saya mencatat adalah penderitaan dan pergumulan di dalam kehidupan. Filipi 3 ayat 10 bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya catat begini saudara, panggilan kita bukan hanya menerima berkat, anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tetapi panggilan kita juga untuk turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, pikul salib dan mengerjakan keselamatan. Tetapi sayangnya seringkali ada banyak orang ketika dia diproses yang dengan namanya penderitaan, dengan yang namanya pergumulan, tidak kuat dalam menjalani proses itu sehingga pada akhirnya dia undur atau imannya terdegradasi. Bahkan dia meninggalkan Kristus. Nah, di dalam kehidupan ini masalah tantangan kehidupan itu bagian integral. Saudara tidak bisa datang ke ibu gembala, hamba Tuhan, tolong tengking masalah di dalam kehidupan saya. Tolong tengking pergumulan dalam kehidupan saya karena pasti ada. Pergumulan itu pasti ada dalam berbagai bentuk saudara. Nah saya merangkum begini, ada pergumulan yang sifatnya jadi salib Kristus. Yang Tuhan izinkan menjadi bagian penderitaan kita sebagai pengikut Kristus. Yang memang harus kita lalui. Tetapi percayalah begini, itu bukan tujuan akhirnya. Itu hanya sebuah tikungan yang akan kita lewati. Itu hanya sebuah jalan yang harus kita lalui. Tetapi di ujung sana Tuhan menyediakan kemuliaan yang sifatnya kekal. Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera di ujungnya. Cuman kita harus melalui namanya proses itu. Ada yang kedua mungkin sifatnya sebuah hajaran. Sebuah punishment. Kenapa? Ini akibat dari apa yang kita tabur. Yang mungkin kita melakukan dosa, kita melakukan hal yang tidak benar. Ini sebagai sebuah ganjaran. Tujuannya, solusinya adalah bertobat. Tetapi kendati pun demikian engkau hidup lurus, hidup benar. Tuhan izinkan alami pencobaan, alami tantangan, alami ujian. Jangan membuat penderitaan itu membuat engkau terdegradasi iman, undur dari Kristus. Apa yang harus kita lakukan ketika kondisi ini? Pandang Kristus. Fokuskan pandanganmu pada Kristus. Ini nama gereja kita, Focus on Christ. Ini suatu harapan saudara dari kami yang hamba Tuhan bahwa jemaat itu apapun tantangannya, pergumulannya, berfokuslah pada Kristus.
seperti smartphone saudara yang canggih, yang punya autofocus, yang tidak blur kalau di foto atau video. Karena kenapa? Dia akan memfokuskan pada satu objek yang jelas. AI-nya sudah atur begitu dan harusnya kan kita seperti itu. Iman kita yang akan mengkalibrasi situasi keadaan sehingga kita berfokus kepada Kristus. Contoh Petrus, ketika dia ada di atas air, tertiup tiupan angin gelombang, dia fokus kepada tiupan angin gelombang, dia tenggelam. Tapi manakala dia memandang Kristus, dia berjalan ke arah Kristus, mujizat terjadi dan dia sampai kepada Kristus. Saudara, di dalam sejarah kekristenan Amerika ada dua hamba Tuhan yang sangat terkenal. Yang pertama Bill Graham, yang kedua Charles Templeton. Mereka Tuhan pakai dengan luar biasa, tetapi punya akhir hidup yang berbeda. Bill Graham, dia sampai usia 99 tahun tetap melayani Tuhan. Dan Tuhan panggil dengan mengakhiri pertandingan iman yang gilang gemilang. Oma juga kemarin tempat ini gembala senior, capai usia 90 saudara. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Meninggalkan warisan yang luar biasa untuk jemaat bahkan keluarga besar. Ini akhir dari orang-orang yang memelihara iman. Tetapi Charles Templeton ini saudara, pada akhirnya dia tidak lagi ada di dalam Kristus. Dia meninggalkan Kristus, di akhir hidupnya dia menulis buku Selamat Tinggal Allah, Selamat Tinggal Tuhan. Dia menganggap bahwa Allah itu sulit saya mengerti, pahami. Kenapa dia mengizinkan penderitaan? Kenapa dia harus membawa orang masuk ke dalam neraka? Kenapa orang-orang di Afrika harus mati kelaparan? Sehingga dia menjudge Allah dengan situasi keadaan apa yang dia lihat dengan mata jasmaninya. Dia tidak mencoba melihat dengan mata iman bagaimana akhir dari sebuah perjalanan yang akan dia tempuh. Dan mungkin memang dia tidak ditentukan menjadi orang yang menerima kasih karunia. Karena pada akhirnya kita ini sedang berproses untuk membuktikan iman kita benar-benar ada dalam Kristus atau tidak. Nah saudara, kita perlu menancapkan kemuliaan salib Kristus dalam ingatan kita. Agar kenyamanan hidup tidak membuat kita melupakan Kristus. Dan krisis hidup tidak membuat kita mengutuki Dia. Nah saudara, ketika kita alami krisis, coba fokuskan kepada Kristus. 2024 saya tidak tahu apa pergumulannya. Apa tantangan hidup saudara? Ada mungkin kehilangan orang dikasihi. Ada mungkin yang orang tipu, bisnis yang dibangun tiba-tiba harus runtuh. Tapi di atas semuanya percayalah, Tuhan itu Bapa yang baik. Pegang baik-baik ini. Kalau dia Bapa yang baik, dia tidak pernah merancangkan hal yang jahat dalam kehidupan kita. Dan sebagai Bapa yang baik, dia akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dan apa yang dia sediakan di ujung sana, pastilah kemuliaan untuk saya dan saudara. Ada amin? Nah hari ini kalau tantangan pergumulan hidup menghimpit, ayo fokus kembali. Tahun ini kita mulai dengan tema fokus kepada Kristus. Biarlah di penghujung tahun ini kita kembali mengingat itu. Kita fokus kepada Dia, bukan kepada masalah, tantangan atau proses. Sebab ketika kita melihat Dia, kita melihat kasih-Nya, kita melihat kebaikan-Nya, kita melihat anugerah di dalam Dia. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, apa yang bisa mengalihkan pandangan iman kita daripada Tuhan? Ternyata yang ketiga adalah daya tarik dan kenikmatan dunia. Filipi 3 ayat 11 bilang begini, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, kata Paulus. Filipi 3 ayat 14. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah saudara, tujuan akhir yang Tuhan sediakan buat kita di ujung jalan sana adalah mahkota kehidupan, adalah hidup yang kekal bersama Allah di dalam kemuliaannya. Tetapi dalam proses kita menuju ke sana, kita ibaratnya seperti seorang pelari yang berlari untuk menuju garis finish. Di garis finish mungkin itu belum terlihat, tapi percayalah janji firman Tuhan, di sana ada banyak tempat yang dimana tempat Tuhan berada, Yesus berada, kita akan berada di sana. Bahkan di sana Dia akan menyediakan mahkota kehidupan dalam kehidupan kita. Dia akan menyediakan sebuah hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Tetapi untuk sampai ke sana ketika kita berlari, ada banyak hal yang bisa mengalihkan pandangan kita. Apa itu? Daya tarik kenikmatan dunia. Saudara, ada orang yang kuat ketika
hadapi tantangan pencobaan seperti di poin 2. Tapi ada orang yang tidak kuat ketika diberkati. Ada orang yang jatuh bukan karena penderitaan, tapi dia jatuh dengan kenikmatan dunia, saudara. Dia jatuh dengan berkat yang berlimpah. Contoh, tahun 2012 kalau tidak salah, saya baca artikel ini, ada orang yang namanya Michael Carroll. Dia masih muda, umur 20-an pada waktu itu. Kerjanya yang dia pegang itu setelahnya gambar berikut sesudahnya. Dia pengumpul sampah, saudara. Dia terima lotre ratusan miliar, 200 miliar lebih. Dia terima lotre, saudara. Dia menang. Jadi orang yang hidupnya biasa-biasa tiba-tiba jadi miliarder. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia betul-betul berfoya-foya. Dia beli perhiasan yang mahal, mansion yang mahal, mabuk-mabukan tiap malam party. Bahkan dia bilang ribuan wanita sudah dia kencani, saudara. Dia tinggalkan istri, dia tinggalkan anaknya. Berapa lama itu terjadi, saudara? Tidak lama. Tidak lama, dan akhirnya dia bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya keadaannya lebih parah dari sebelum dia terima lotre. Nah, saudara, ternyata kenikmatan dunia itu mungkin bisa menyenangkan kita sesaat. Bisa membuat kita terlena sesaat, tapi hati-hati begini. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah Yerusalem baru, kekekalan bersama dengan Kristus. Saudara, banyak orang punya visi untuk hidup ini mencapai financial freedom, tidak salah. Banyak orang punya visi harus betul-betul kaya secara materi, tidak salah. Tetapi menjadi salah kalau itu menjadi sebuah tujuan akhir dalam kehidupan kita. Bukan kepada kekekalan, fokus hidupnya adalah kepada dunia. Yang tadinya dia berfokus kepada kekekalan karena ada Kristus di sana, sekarang fokusnya kepada dunia. Untuk apa? Memuaskan diri sendiri. Untuk memuaskan jasmaninya semata-mata. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 dan 2 bilang begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah dan seterusnya. Pajak baru 12%. Sudah ribut, saudara. Entah bagaimana nanti, mungkin akan naik, inflasi mungkin bisa terjadi, resesi bisa terjadi. Karena 2-3 tahun sebelumnya kondisi ini sudah diprediksi secara ilmiah. Dan kita akan memasuki fase itu, firman Tuhan bilang hari-hari terakhir. Saudara, akan timbul masa sukar dan orang akan jadi selfish, berpusat kepada diri sendiri. Nah, apa yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupanmu? Fokus yang menjadi goal di dalam kehidupan kita. Apakah kekekalan atau dunia dan kenikmatannya. Orang yang selesai dengan dirinya sendiri, berfokus pada kekekalan, tidak menganggap berkat materi menjadi tujuan. Tapi berkat materi hanya sebatas sarana untuk dia bisa mempermuliakan Tuhan dan mengumpulkan upah untuk kekekalan. Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu kan datang ke Indonesia toh. Heboh. Orang melihat kesederhanaannya, naik Innova, pakai jam tangan Casio sederhana. Saudara, sebelumnya dia dikasih Lamborghini. Lamborghini terbaru, saudara. Itu harga pasarannya 5-6 miliar. Kemudian oleh Paus tolak. Dan dia teken, dia tanda tangan, kemudian itu dilelang untuk dipakai amal. Membantu anak-anak korban perang di Timur Tengah. Laku 12 miliar, saudara. Nah, kenapa Paus tidak memilih, pakai saja ini Lamborghini, kan gagah sebagai laki-laki geber mobil sport, sudah mungkin Paus berlari di jalan-jalan kota Roma. Terus mungkin ada jemaat yang bilang, menyala Pausku. Tidak, saudara, karena orientasinya bukan dunia. Orientasinya kepada kekekalan. Jadi harta kekayaan hanya sebuah sarana untuk supaya hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dia terima, ada mahkota yang dia peroleh. Nah, saudara, apa yang menghalangi kita? Tadi ada dosa, ada himpitan pergumulan, dan ada kenikmatan dunia. Mari kita menuju 2025 dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Saya undang pemain musik. Biarlah kita melihat apa yang harusnya menjadi bagian Kristus, kemuliaannya, kebaikannya. Sehingga dalam hidup ini kita sungguh-sungguh menjadi penyembah yang benar di dalam Dia.
menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena kenapa saudara? Pada akhirnya di sana kita akan berjumpa muka dengan muka. Siapa yang berjumpa muka dengan muka? Dengan Tuhan, orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Orang yang hidupnya betul-betul tidak terikat oleh dosa. Di sana tidak ada lagi pergumulan, ratap tangis dan air mata. Di sana ada damai sejahtera, sukacita, dan hadirat Tuhan memenuhi kita. Dan di sana saudara, bukan lagi yang menjadi tujuan harta kekayaan nikmat dunia. Di sana spotlight fokus utama adalah Tuhan. Dan di sana kita akan memuji, menyembah Dia. Hidup kita di dunia ini hanya sebuah gambaran. Bagaimana apa yang akan kita lalui di surga. Yaitu memuji, menyembah Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara. Mari kita pandang Tuhan dalam kemuliaannya. Mari kita mau sembah Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Tidak ada yang kami ingini di bumi. Tidak ada yang kami punya yang paling berharga selain Tuhan. Sekalipun dariku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekali lagi. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dariku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari buka kedua tanganmu, sembah Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari jemaat saja katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Sekali lagi ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Di penghujung tahun 2024 ini Tuhan, biarlah mata kami tertuju hanya kepada Kristus. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau dalam kehidupan kami. Mungkin ada banyak hal yang sudah kami lalui, yang sudah kami lewati. Mungkin untuk tahun 2025 ada banyak harapan, ada banyak hal yang ingin kami raih.
Tapi di atas segalanya, biarlah hari ini kami mau berkata, kami punya Kristus, itu sudah cukup bagi kami. Amin. Kami tahu Tuhan, mungkin kami dalam hidup ini tidak sempurna dalam menjalani proses pengudusan hidup. Seringkali kami jatuh bangun dalam dosa. Kami mungkin seringkali masih mengikatkan diri dengan dosa. Tapi kami percaya anugerah di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kami, menebus kami. Anugerah yang sama yang akan memampukan kami untuk melawan, melepaskan diri dari dosa. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi manakala kami mengingat kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Kasih yang mengasihi kami bukan karena kami lebih dulu mengasihi, bukan karena kami ini layak untuk dikasihi, tapi kasih yang menerima kami apa adanya di dalam keberdosaan kami. Tuhan sudah datang ke dunia menebus kami. Hadapi tantangan pergumulan dalam kehidupan. Mungkin kami seringkali lemah dan terjatuh. Tapi ketika kami berfokus kepada pribadi Kristus, kepada kasih Kristus, kami kembali dikuatkan, kami kembali diteguhkan, kami kembali menerima pengharapan di dalam Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, kami sering teralihkan oleh daya tarik tipu daya dunia. Tapi mampukan kami Tuhan untuk berjalan lurus ke arah Kristus, memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu. Sebab kami percaya apa yang Tuhan sediakan jauh lebih indah dari apa yang dunia tawarkan. Berkati setiap jemaat Tuhan, berkati kami semua. Kami percaya anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu senantiasa Tuhan lanjutkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamat. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamanya lagi. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selama harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selama satu yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamanya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, biarlah semua jemaat Tuhan menyadari bahwa hanya satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kami, itulah Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah kami peringati kelahirannya di dunia ini untuk sebuah proses penyelamatan kami manusia yang berdosa. Siapakah kami ini Tuhan? Maka Engkau adalah Allah sampai menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Kami sadar Tuhan bahwa dengan keterbatasan kami, dengan keberdosaan kami, tidak ada satu manusia yang bisa menyelamatkan dirinya selain Engkau sendiri sebagai pencipta kami yang bisa menyelamatkan kami.
Itulah sebabnya setiap firman Tuhan yang kami dengar, bahkan yang kami dengar saat ini, boleh membawa kami untuk kami semakin mengenal siapa Allah yang kami sembah. Bukan hanya sekedar kami mendengar dari apa kata orang, tetapi kami sungguh-sungguh bisa mengenal Engkau secara pribadi. Karena kami menyadari tidak ada apa-apa yang kami banggakan dalam hidup ini. Kami lemah Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan. Tidak ada yang kami dapat banggakan untuk dapat mempertahankan hidup kami, sebab Engkaulah yang punya otoritas atas hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau tolong kami agar dosa tidak mengikat kami, karena dosa akan membawa kami pada kebinasaan. Kami juga jangan menjadi lemah oleh karena penderitaan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tetapi biar itu membawa kami untuk kami melihat bagaimana Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Bapa di surga, jangan juga sampai kami tergiur dengan segala kenikmatan dunia yang bersifat sementara, tetapi kami gunakan apa yang bersifat lahiriah itu untuk kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Dengan segala berkat-berkat yang ada pada kami, biarlah itu kami dapat kembalikan untuk memuliakan Tuhan sebagai ucapan syukur kami bahwa Tuhan itu adalah Allah kami. Engkau adalah harta satu-satunya yang terbaik dalam hidup kami. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kami berterima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami hanya terfokus kepada Tuhan. Karena Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau berkati jemaat Tuhan, bahwa jemaat Tuhan akan terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Ketika kami mengenal Engkau dengan benar, tidak ada sesuatu yang akan membawa kami untuk jauh dari Tuhan, tetapi kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kami percaya kasih karunia Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkau berkati jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Apapun yang menjadi masalah mereka, kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang akan selalu menyertai kami sampai pada akhir zaman. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami ketika kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan senantiasa. Engkau berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu lebih lagi untuk dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun hamba-Mu berada. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan dengan ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan pengembangan pekerjaan-Mu tempat ini. Kami selalu percaya Tuhan bahwa apa yang kami berikan dengan ketulusan hati, karena apa yang kami berikan tidaklah sebanding dengan semua yang Tuhan berikan bagi kami, tapi kami memberi dengan sukacita. Kami yakin Tuhan memberkati kami seturut dengan kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Bapa di surga, hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini ataupun hari ini. Tuhan, sadarkan mereka ini adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk dapat memuliakan Tuhan. Hamba berdoa biarlah kekuatan, kesehatan, umur panjang, damai sejahtera Allah Tuhan curahkan bagi mereka. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini ataupun pada hari ini. Mari Tuhan berkati rumah tangga mereka. Biarlah kasih Allah selalu menguasai kehidupan rumah tangga mereka. Rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah memenuhi keluarga mereka, dan kami percaya anak cucu orang benar akan diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Engkau berkati
ibadah pada pagi dan siang hari ini. Engkau juga berkati ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembah dan pengagungan kami. Berkati juga bangsa negara kami, berkati Indonesia, berkati kota Palu dan Sulawesi Tengah. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun yang akan datang, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan, doa-doa dari umat Tuhan akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Mari saudara angkat tangan. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sepanjang bulan Desember ini, bahkan sampai kami dapat memasuki tahun yang baru, tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Kami yakin Tuhan, tahun depan adalah tahun yang diberkati, tahun kemenangan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.